Sering banget kan kita dengar orang pakai kata bicara dan bahasa seolah-olah artinya sama aja. Kayak ya udah itu juga. Tapi gimana kalau saya bilang, dalam dunia perkembangan anak, dua kata itu adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Dan memahaminya, ini bukan cuma soal istilah loh. Ini adalah kunci buat kita benar-benar membuka potensi komunikasi anak kita. Jadi, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Bicara dan bahasa itu sama nggak sih? Jawaban cepatnya, sama sekali nggak. Tapi, di balik jawaban singkat itu, ada pemahaman yang luar biasa penting yang bakal kita bedah bareng-bareng dan ini bisa mengubah cara kita melihat anak kita berkomunikasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya bedanya wicara dan bahasa? Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh pakai analogi komputer. Anggap aja wicara itu perangkat keras atau hardware-nya. Mulut kita, pita suara kita, semua mesin yang ngeluarin bunyi. Nah, kalau bahasa, itu perangkat lunak atau software-nya. Sistem operasi dan semua program yang bikin bunyi itu jadi ada artinya. Simpelnya, wicara itu soal bagaimana kita ngomong, bahasa itu soal apa yang kita omongin. Jadi, kalau kita ngomongin wicara, kita ngomongin soal fisik, murni. Ini tuh aksi otot-otot di mulut, lidah, bibir yang kerja bareng buat ngebentuk suara. Bener-bener soal produksi suaranya. Titik. Nah, beda banget sama bahasa. Kalau bahasa, ini jauh lebih luas. Ini sistemnya, kosakata, aturan tata bahasa, semua yang bikin kita bisa nyusun ide di kepala. Bahasa itu soal makna di balik suaranya. Mau itu kita ucapin, kita tulis, atau pakai bahasa isyarat sekalipun. Terus, apa yang terjadi kalau ada masalah? Coba kita lihat dulu. Kalau si perangkat kerasnya yang lagi bermasalah, ini namanya gangguan wicara. Intinya, gangguan wicara itu ya masalah produksi. Otaknya sih tahu banget mau ngomong kata apa, tapi mesinnya, yaitu mulutnya, kesulitan buat ngebentuk suara itu dengan benar. Ini murni tantangan fisik soal artikulasi. Contoh paling klasiknya kayak gini nih. Seorang anak bilang, aku suka permen. Dia tahu persis kok apa itu suka, dan dia beneran pengen permen. Jadi bahasanya utuh. Masalahnya cuma ada di kemampuan fisiknya buat ngeluarin bunyi s. Nah, inilah inti dari gangguan wicara. Oke, sekarang kita geser ya. Dari hardware, kita pindah ke software-nya, gangguan bahasa. Kalau di sini, masalahnya jauh lebih dalam. Bisa jadi pengucapannya sempurna, jelas banget, tapi dia kesulitan buat memahami atau memakai sistem bahasanya itu sendiri. Entah itu susah ngerti maksud orang lain, atau susah nyari kata yang pas buat ngungkapin isi hati dan kepalanya. Dan ini kebagi dua. Ada yang namanya gangguan reseptif, ini masalah input, jadi susah nangkap apa yang didengar atau dibaca. Terus ada juga gangguan ekspresif. Ini masalah output. Dia ngerti, tapi susah banget buat nyusun kata jadi kalimat buat nyampein idenya. Nah, ini nih yang sering banget bikin bingung. Seorang anak bisa kedengeran ngomongnya jelas banget, wicaranya sempurna, tapi dia susah payah nyusun kata jadi kalimat yang masuk akal. Ini bukti kuat kalau gangguan wicara dan bahasa itu bisa terjadi sendiri-sendiri loh. Terus, kenapa sih kita repot-repot bedain ini semua? Emang sepenting itu? Oh, penting banget. Ternyata, ini bukan cuma soal komunikasi. Ada kaitan yang erat banget antara kemampuan berbahasa sama kecerdasan. Yuk, kita lihat buktinya. Buat nyari jawabannya, para ilmuwan tuh nggak main-main. Mereka melakukan yang namanya meta-analisis. Jadi, bukan cuma ngelihat satu penelitian, tapi mereka gabungin hasil dari 9 penelitian besar yang ngelibatin ribuan anak. Tujuannya buat nemuin pola yang benar-benar konsisten dan kuat. Dan inilah angka yang mereka temukan, 0,492. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa aja ya. Tapi tunggu dulu. Dalam dunia statistik, angka korelasi segini tuh nunjukin hubungan yang signifikan banget antara kemampuan bahasa dan kecerdasan nonverbal. Jadi artinya apa sih buat kita? Gampangnya gini, ada hubungan positif yang kuat. Anak-anak yang kemampuan bahasanya lebih baik ternyata cenderung punya skor kecerdasan yang lebih tinggi juga. Ini nunjukin kalau bahasa itu bukan cuma alat buat ngobrol, tapi juga pondasi penting buat berpikir dan belajar. Lantas, sebagai orang tua, apa dong yang perlu kita perhatikan? Ingat ya, ini bukan buat nyari-nyari masalah, tapi biar kita lebih peka aja. Ini beberapa tonggak perkembangan yang bisa jadi panduan kita. Contohnya, di usia 3 tahun, apa anak kita udah bisa jawab pertanyaan dasar kayak apa, di mana, siapa? Sekali lagi, ini bukan daftar buat ngejudge atau diagnosis ya.
Ini cuma panduan buat observasi kita aja di rumah. Kalau ternyata Anda punya kekhawatiran, terus gimana? Kuncinya adalah jangan panik. Ambil langkah yang cerdas dan terinformasi. Poin utamanya adalah ini. Setiap anak itu punya jalurnya sendiri-sendiri. Tapi sebagai orang tua, Anda punya intuisi. Kalau intuisi itu bilang ada sesuatu yang perlu dicek, jangan diabaikan. Percaya deh, intervensi dini itu benar-benar bisa bikin perbedaan besar. Langkah-langkahnya juga jelas kok. Pertama, amati. Kedua, jangan ragu buat ngobrolin kekhawatiran Anda sama dokter anak. Nah, dari situ, kalau memang perlu, Anda bisa dirujuk ke spesialis. Diagnosis yang tepat, itu adalah langkah pertama menuju dukungan yang paling pas buat anak Anda. Pada akhirnya, semua ini tuh bukan cuma soal mendeteksi masalah. Ini soal mengubah cara kita mendengar. Dengan paham bedanya wicara dan bahasa, kita jadi lebih peka sama semua cara anak kita berkomunikasi. Karena setiap usaha mereka buat terhubung dengan kita, mau lewat kata yang jelas atau yang masih terbata-bata, itu semua sangat berharga. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan adalah, gimana caranya kita bisa jadi pendengar yang lebih baik lagi buat mereka?